Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Rohman dari TPJ 2022. Di sini saya ingin membahas materi tentang jembatan Winston kode F7. Yang pertama, abstrak. Praktikum jembatan Winston bertujuan untuk memahami prinsip jembatan Winston dengan menggunakan simulasi dan mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan prinsip jembatan Winston. Praktikum ini memiliki S hambatan dan menggunakan simulasi dari Pat Colando. Kata kuncinya jembatan Winston, hambatan, tegangan, arus listrik, dan baterai. Kemudian pendahuluan latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan arus listrik. Contohnya kipas angin, televisi, mesin cuci, lemari es, pendingin ruangan, HP, laptop, senter, dan lain-lain. Adapun beberapa hal yang mempengaruhi kinerja dari arus listrik yaitu tekanan, arus, dan tegangan. Tujuan yang pertama, memahami prinsip jembatan Winston dengan menggunakan simulasi. Kedua, mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Winston. Permasalahan yang pertama, bagaimana memahami prinsip jembatan Winston dengan menggunakan simulasi. Kemudian, bagaimana mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Winston. Teori dasar. Jembatan Winston dipergunakan untuk memperoleh ketelitian dalam melaksanakan pengukuran terhadap suatu tekanan yang nilainya relatif kecil, umpamanya kebocoran dan kabel tanah. Kemudian, rangkaian ini dibentuk oleh 4 buah tekanan yang merupakan segi 4. Dalam hal mana rangkaian ini galvanometer 0. Kemudian jembatan Winston merupakan suatu susunan rangkaian listrik untuk mengukur suatu tekanan yang tidak diketahui besarannya. Persamaan yang dilakukan untuk mencari hubungan hambatan pengganti pada gambar yang sebelah kanan itu adalah contoh dari prinsip kerja Winston dengan rumus RA1 sama dengan R1 dikali R2 per R1 ditambah R2 ditambah R5, RB sama dengan R1 dikali R5 per R1 ditambah R2 ditambah R5, RC sama dengan R2 dikali R5 per R1 ditambah R2 ditambah R5, RBC sama dengan RB ditambah RC, RC4 sama dengan RC ditambah R4, R total sama dengan RA ditambah RBC 4 R. Apabila rangkaian diberi tegangan sebesar V, maka arus yang mengalir pada rangkaian adalah menggunakan persamaan berikut. I sama dengan V per R total. Keterangan V itu tekanan, I itu kuat arus, dan R total itu hambatan pengganti. Kemudian flowchartnya, yang pertama bunga file simulasi, kemudian buat rangkaian, atur nilai kedua tegangan dengan klik kanan pada sumber tegangan R, atur R1, R2, R3, R4, R5, dan tegangan baterai pada rangkaian simulasi dengan klik kanan. Kemudian perhatikan arus pada ampere, hitung hambatan pengganti dan arus yang mengalir. Kemudian lakukan langkah 3-6 sebanyak 5 kali dengan nilai resistor dan tegangan yang berbeda. Alat yang pertama pet simulator, kedua laptop, ketiga ampermeter, keempat kapasitor, kelima kabel. Prosedur kerja yang pertama, buka file simulasi, kemudian buat rangkaian pada gambar, kemudian atur nilai kedua tegangan input dengan cara klik kanan pada sumber tegangan, pastikan nilai tegangan sama dengan 0. Kemudian atur kelima nilai resistor. Kemudian perhatikan nilai arus pada ampermeter, catat angka yang terbaca dan ampermeter tabel. Kemudian hitung nilai hambatan pengganti dan arus yang mengalir pada simulasi, catat hasilnya pada tabel. Kemudian lakukan langkah 3-6 sebanyak 5 kali dengan nilai resistor dan tegangan yang berbeda.
pengolahan data pertama R1 nya 100, R2 nya 90, R3 nya 110, R4 120, R5 100. Data 2 R1 70, R2 80, R3 90, R4 100, R5 110. Dengan V sama dengan 50 sampai 90, penambahan 5, dan F sama dengan 1,5. Di sini kita akan membuat rangkaian di dalam praktikum. Yang pertama kita ambil kabel, baru tarik ke bawah sini. Ya, setelah dibuat rangkaian seperti ini, kurang lebih seperti ini lah ya. Kemudian kita masukkan R1, dimana R1 itu kira-kira dari R1 itu 70 volt. Baru R2 itu 80, itu 80. Baru R3 nya itu 90, 390. Baru R4 itu 100. Baru R5 nya itu 110. Oke, setelah udah dimasukkan R nya, maka masukkan lagi tegangannya. Dari frekuensinya kita atur jadi 1,5. Baru di sini atur lagi. Baru sini yang kita atur mengikuti nilai dari apa yang diperintahkan, seperti contohnya yang pertama yaitu 50 volt, 50 volt. Nah, disitu nanti dinilai di arusnya ini nilai paling tingginya itu berada di berapa. Nah, itu nilai dari yang kita cari. Baru kemudian data kedua yaitu 55, nanti dicari juga nilai yang paling maksimalnya. Kemudian data ketiga yaitu 60 volt. Nah, 60 volt, maka nanti juga dicari nilai paling tingginya di arus ini. Ini pengambilan data yang saya lakukan. Yang pertama itu dari mulai 50 volt sampai ke 90, itu hasilnya 50 volt mendapatkan 0,56, sedangkan yang paling terakhir 90 volt mendapatkan 0,94. Kemudian data kedua 50 volt sama dengan 0,70, dan data terakhir 90 volt sama dengan 1,17. Kemudian ada tabel regresi linear data 1 dengan jumlah X sama dengan 360, jumlah Y sama dengan 6,78,
jumlah X pangkat 2 45.600, sedangkan X kali Y sama dengan 488,9. Tabel regresi linear data 2, jumlahnya yang pertama itu 630, jumlah kedua 6,78, jumlah X pangkat 2 45.600, sedangkan jumlah dari X dikali Y 604,95. Ini grafik pertama dan grafik kedua, dimana kita lihat grafiknya menaik dari 50 volt sampai ke 90. Begitupun dengan grafik yang kedua. Penghitungan data di sini bisa kita lihat itu RA mendapatkan hasil 31,03, RB-nya 34,48, RC-nya 31,03, dengan RBC menghasilkan 144,48, RC4 sama dengan 151,03. Penghitungan data dari 1 per RBC C4 adalah hasil 0,0135, dengan R total didapatkan 31,04. Kemudian ada A1 dengan rumus berikut dan dihasilkan 0,0095. Kemudian ada yang A totalnya yaitu mendapatkan hasil 183,29. Nah, ini adalah I-nya. Dengan I yang pertama itu mendapatkan 1,61 volt, dengan terakhir I dari 90 yaitu 2,89 volt. Kemudian errornya dihasilkan jadi 0,70%. Kemudian data kedua, RA dihasilkan 21,53, RB 29,61, RC 33,84, dengan RB3 menghasilkan 119,61 dan RC4 dihasilkan 133,84. Kemudian ada 1 per RBC C4 yang menghasilkan 0,0157 dengan R total 21,54. Kemudian A1-nya itu dihasilkan 0,011. Kemudian totalnya yaitu 226,825. Dan penghitungan I dari data kedua yaitu 50 menghasilkan I 2,32 volt, sedangkan 90 itu dihasilkan 4,17. Errornya didapatkan 0,76%. Pembahasan yang pertama, melihat hasil grafik yang diperoleh, maka arus berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan R. Jika semakin besar, maka semakin besar juga nilai I. Kemudian dari hasil praktikum perhitungan 1, perhitungannya menghasilkan percobaan sama dengan 1. Kemudian dalam percobaan nilai error menghasilkan nilai 0,70% data 1 dan 0,76 untuk data yang kedua. Kemudian ada kesimpulan, nilai R total dan regresi linear tidak sama, namun hasilnya tidak jauh berbeda sehingga memperoleh nilai kurang dari 1%. Kemudian nilai V berbanding lurus dengan I, artinya semakin besar tegangan maka semakin besar juga arus. Kemudian nilai simulasi tidak jauh dengan perhitungan. Yang terakhir ada saran. Yang pertama, baca terlebih dahulu modul sebelum praktikum, ikuti semua petunjuk dalam modul, kemudian diharapkan teliti dalam memasukkan data. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.